Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurin dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Merdeka! 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 Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat nyaman dan sangat enak untuk kita tempati. Dan mudah-mudahan kedepannya acara 17-an atau 17 Agustus setiap tahun dilaksanakan dengan baik dan lancar. Yang terhormat Bapak Ketua RT 02 Bapak Dibyo, yang terhormat sesepuh-sesepuh yang ada di RTS 2 Bapak Herman, Bapak Ruskirdi, atau bapak-bapak yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak mengurangi rasa takdim saya dengan bapak-bapak semua, kita ibu-ibu. Pada intinya saya mohon maaf kunjungan ini agak terlambat karena ada beberapa yang harus saya kunjungi. Jadi pada malam hari ini ada 7 agenda yang mohon maaf ini sebenarnya kayak sosokan orang seperti kayak orang yang dibutuhkan, padahal hanya sosial Bu ya. Dan kebetulan memang di sini pada bulan Agustus semua kegiatan tiap-tiap RT melaksanakan, terutama untuk anak-anak yang selama ini kegiatan 17 itu sangat dinanti dan menjadikan kenangan bagi anak-anak kita ke depannya. Alhamdulillah saya lihat di RT 02 sangat guyup, sangat rukun, dan mudah-mudahan selamanya bisa seperti ini dan bisa menjadikan bersinergi dengan kepengurusan RW 05. Dan sebagai informasi bahwa untuk hari besok atau hari Minggu itu akan diadakan kerja bakti di gerbang sampai dengan RT 13, terutama banyak lampu-lampu yang mati yang selama ini sudah terpasang melalui donasi komunitas peduli lingkungan atau kopling yang selama ini sudah berjasa untuk lingkungan kita. Jadi mungkin ada beberapa yang mati. Kalau nanti di titik-titik yang masih bisa dipakai, yang kebetulan lampu-lampu yang lama bisa dipakai, bisa dipindahkan. Dan kalau masih ada lebih, nanti kita bisa dipakai ke jalan lama. Dan notabene nanti rencananya saya akan izin dengan Pak Junus untuk jalan lama supaya dikondisikan atau dipakai lagi. Karena selama ini sering dipakai anak-anak dari luar, sering dipakai nongkrong. Jadi imbasnya tidak baik buat kita semua. Jadi saya harap nanti kalau sudah difungsikan dengan baik, kedepannya kita saling kontrol, saling cek. Barangkali anak-anak remaja kita masih ada yang suka ikut keluar malam di luar jam yang ditentukan, mohon dicek keberadaannya. Jangan sampai anak-anak kita terbawa arus yang tidak baik. Tapi alhamdulillahnya waktu saya cek dan saya bubarkan yang ada kumpul-kumpul di jalan lama itu ternyata orang dari luar. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau dibiarkan begitu saja pasti akan berlanjut. Dan setiap ada pasti saya bubarkan, dan alhamdulillah anak-anak tersebut langsung bubar sampai tidak ada lagi sampai dengan saat ini. Yang kedua, untuk di tanah kosong yang dari gerbang sampai RT 13 yang kemarin alang-alangnya sangat tinggi, bahkan melebihi dari tingginya manusia atau tingginya orang, dan tempat pembuangan sampah liar selama ini ternyata kemarin setelah ada kerja bakti pemotongan rumput itu ada beberapa karung di dalam semak-semak. Bahkan sekarang pun yang sudah baik, sudah bagus, sudah bersih, masih ada saja yang buang sembarangan.
saya mohon dengan semua warga yang ada di RW 05 kita harus saling kontrol, saling cek. Barangkali ada yang menemukan orang tersebut, siapapun itu, dari warga manapun, tolong tegur. Bila perlu tangkap, bawa ke balai RW supaya tidak terjadi lagi yang namanya buang sampah sembarangan. Kita sebagai pengurus berusaha semaksimal mungkin supaya lingkungan kita bersih, nyaman dan aman buat kita semua. Tapi kalau dari segelintir orang masih buang sembarangan, itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kedepannya tanah tersebut yang sudah kita potong, kalau nanti sudah diizinkan dari pihak pengembang Bapak Haji Yunus, kita akan coba tawarkan dengan warga yang kebetulan mau bercocok tanam, terutama untuk yang palawija yang sekiranya per 3 bulan sekali bisa untuk panen. Nanti kita berusaha untuk warga kriak dulu supaya kita kebagian ya. Tapi dengan syarat kalau sudah diperbolehkan itu fotokopi KTP, nomor HP, dan bikin surat perjanjian suatu saat nanti kalau tanah tersebut dipergunakan tidak meminta ganti rugi karena sudah mempergunakan dan tidak meminta kontrak istilahnya dari sana, supaya tidak terjadi masalah di akhirnya ya. Dan itu sangat berpengaruh dengan lingkungan kita kalau ada yang bercocok tanam, karena selama ini kalau tidak ada bercocok tanam itu tumbuh lagi rumput alang-alang sampai tinggi. Paling tidak kalau ada bercocok tanaman di situ bisa mendapatkan income, terutama buat yang hobi menanam, bisa buat masak di dapur, atau kalau emang lebih atau banyak bisa jadikan pendapatan. Dan kebetulan di lingkungan kita di sini banyak warung-warung yang menjual palawija, termasuk ubi, singkong dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan dengan menanam di area yang kosong. Terus yang ketiga, alhamdulillah kemarin saya mengecek ke area untuk progres pembangunan SMKN 15 Cisauk sudah berjalan dan letaknya ada di Perumnas Suradita, yang ternyata letaknya di pasar yang tidak dipakai. Jadi sampai saat ini saya cek ternyata lokasinya persis mepet dengan pagar Spring Hill. Tapi bangunan lama belum dibongkar. Jadi tanah yang ada dimaksimalkan. Kalau saya cek kurang lebih ukurannya 12 kali 50 meter. Untuk bangunan ada 3 lantai. 3 kali 4, jadi sekitar 12 lokal, Pak Rizky ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan dengan adanya SMK Negeri 15 Cisauk paling tidak mengurangi beban daripada SMA Negeri 28, atau memaksimalkan untuk anak-anak kita yang kebetulan masih dalam umur atau masa belajar, bisa selain dari SMA 28 bisa ke SMK Negeri 15 Cisauk. Dan kemungkinan itu per bulan Mei bisa menerima PPDB baru atau menerima murid baru. Karena untuk pemuanan sendiri ditargetkan 4 bulan jadi. Jadi dari sekarang ke 4 bulan, paling bulan Desember sudah jadi, tinggal usul untuk anggaran Mebler. Setelah itu penerimaan murid baru. Ya. Mudah-mudahan berguna buat semuanya, Bapak Ibu. Kedepannya buat anak kita bisa tidak harus jauh mencari sekolah. Dan ini negeri Bu ya, bukan swasta, negeri. Kalau dari sini lebih enak jalan kaki lewat RT 8 terus Korpri, langsung nyebrang ke sana, nggak jauh Bu. Jadi pas di belakang dekat perbatasan antara Korpri dan Perum. Jadi sangat dekat kalau dari sini jalan kaki daripada muter-muter naik sepeda motor. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk informasi dan sambutan saya di RT 2 RW 05. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya dan bisa bersinergi antara RT 02 dan RW 05 dan bisa
guyup, rukun, serta nyaman untuk kita semua yang tinggal di desa Pengasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.